banyak interupsi kelamaan Ya. Oke. Siap, dilanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langit host. Suara langit Oke, host siap. yang berbicara nanti daripada kedua beliau ini yang dibesarin. Ya, kita kasih timer nanti otomatis besar. Nah. Oke, kita akan buka start mulai jam 21.39. Boleh direkam bebas. Diskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2 yang di sini membahas tentang makalah dari Al-Habib Al-Faqihil Muqaddam yang di situ kalimahnya ada lafaz anallah yang nanti akan kita bedah di sini selama kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Oke, semoga ini nanti berjalan tertib, kita mendapatkan ilmu. Di sini kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka dan diawali oleh pihak pertama. Baik. Dari Gus Pagar Indonesia, waktu sudah tepat kami persilakan. Silakan. saya atau Gus Kengkong. Monggo Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih telah memberikan ruang untuk diskusi kepada kami. Di sini saya ingin membahas tentang kalam-kalamnya Al-Habib Al-Qutub Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bahwasanya di dalam suatu kitab ada teks yang menyatakan bahwasanya anallah. Di dalam manuskrip Masra'ur Rawi di situ terdapat kalimat, saya bacakan mulai dari awal ya. Wa hukiya annahu qila lahu ala arba'a maaf wa hukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Faqihil Muqaddam menjawab faqala laisa li nafsun. Faqila lahu, dikatakan dari seseorang mengatakan kullu man 'alaiha fan. Kemudian Faqihil Muqaddam menjawab faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Kemudian Faqihil Muqaddam menjawab ana min nuri wajhi. Saya lanjutkan, wasami'a arabiyan yaqul hal Muhammad ibnu Ali huwa Allah. Faqala na'am ana Allah. Wa kharra magsiyan alaih wa qala ma li hajatun ila Muhammadin wa Muhammadih. Di situ kalimat-kalimat yang ada di manuskripnya Masra'ur Rawi. Nah, yang kita permasalahkan, ada kitab setelah Masra'ur Rawi yang mungkin sezaman tapi lebih muda, yaitu kitab Syarhul Ainiyah yang membahas tentang kalam-kalamnya Faqihil Muqaddam. Nah, di dalam kitab itu ternyata hanya sampai pada perkataan Faqihil Muqaddam di ana min nuri wajhi. Nah, kita bingung nih. Kenapa kok pembahasan tentang perkataan Faqihil Muqaddam anallah tidak dicantumkan di dalam teks ini? Ada apa gerangan? Awal mulanya sih kita hanya membahas tentang sampai di min nuri wajhi. Ternyata setelah teman-teman menelisik sampai ke dalam manuskrip-manuskrip yang tua, ternyata ada kalimat yang membagongkan. Ada pengakuan Faqihil Muqaddam, pengakuannya itu sebagai anallah. Nah, anallah di sini mungkin sebagian ulama membutuhkan takwil. Apa maksud dari Faqihil Muqaddam ini? Apakah sekedar bercanda ataukah sekedar kepleset mungkin? Kan bisa ketika saya mengucapkan anallah,
maksud Anda apa, King Kong Halim? Apakah Anda mengatakan diri Anda itu Allah? Nah, saya menjawab, bukan begitu. Saya mengatakan anallah ini adalah maksudnya membahas perkataan Fakil Muqaddam. Nah, ketika sudah ditakwil, sudah dijelaskan, maka penjelasan saya ini beres. Kecuali ketika ada orang mengatakan anallah kemudian ditanyakan, mengapa Anda mengatakan seperti itu? Apakah Anda benar mengatakan anallah itu saya adalah Allah atau Tuhan? Ya. Nah, misalkan ada perkataan seperti itu, berarti takwilannya sudah jelas menyatakan bahwa dia adalah kafir. Itu pendapat dari sebagian ulama. Nah, di situ yang ingin saya sampaikan di awalan, monggo Ustadz Syarif atau Gus Aziz Jazuli bisa menambahkan dari permulaan saya. Terima kasih. Ya. Terima Kiai atau saya? Gus Aziz. Ya. Di antara ulama yang mengatakan bahwa tua dulu, saya kan paling muda belakangan. Oh ya, boleh Kiai. Salah satu ulama Ini yang Gus Aziz tinggal 1 menit lagi, Gus Aziz. Tinggal Oke, 1 menit oke. lagi. Salah satu ulama yang menyatakan bahwa ketika seseorang menyatakan dirinya meskipun ala sabilil mizah, itu adalah al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i yang disampaikan di dalam kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz. Maaf. Waktu untuk kelompok 1 sudah habis dari 5 menit. Maaf ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan di sesi keduanya. Oke, terima kasih. Silakan pemaparan dari kelompok 2 yang akan diwakili oleh salah satu yaitu Ustadz Ibnu Khaldi atau Ustadz Hakim. Kepada beliaunya kami persilahkan. Siapa Bang Hakim? Saya atau jenengan? Sampean dulu. Oke. Ya, dimulai ya 46. 2146. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktu untuk saya berbicara dalam terkait dengan apa yang kita janggali terhadap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seorang tokoh yang dianggap kontroversi yang bernama Muhammad ibn Ali Ba'alawi atau yang dikenal dengan Faqihil Muqaddam. Ibarat tersebut sebetulnya sudah dibacakan tadi dalam artian kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika dikatakan, diceritakan Faqihil Muqaddam fi tilkal ghaibah, di dalam keadaan ghaibahnya. Maka Faqihil Muqaddam ketika ditanyakan kullu nafsin dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun ila akhirih, sebagaimana disampaikan tadi. Ini secara zahir memang mengarah kepada riddah ataupun kufran. Mengarah kepada riddah ataupun kufran. Cuma sekarang yang menjadi problem, bagaimana kita menentukan sikap? Kaifa natasarraf ala ma waqa'a fi ibarati ba'dil awliya hala waibatihi mimma yuhimu kufran wa riddatan. Bagaimana kita bersikap terhadap apa yang tertuang dalam ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan sebagian aulia di dalam keadaan ghaibahnya, yang itu mengindikasikan ada kekafiran secara sharih di dalam lafadznya, atau ada riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Maka di sini yang perlu kita ketahui, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abi Bakar ibn Syatah ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Talibin, i'lam anna al-lafdhah idza kana mustalahan ala qaumin fahuwa haqiqatun fi haqqihim wa majazun fi haqqi ghairihim. Artinya, ketika sebuah lafaz yang istilah menjadi sebuah istilah terhadap suatu kaum secara khusus, maka itu hakikat yang tidak diketahui oleh orang lain. Artinya, secara pandangan zahir oke lah, kita menghukumi kalimat tersebut adalah kalimat bentuk kekufuran.
Hanya saja hal tersebut tidak bisa kita vonis bahwasanya Faqihil Muqaddam telah mengatakan atau telah kufur. Kenapa? Karena li'annahu fi hali ghaibatihi ghairu mukallafin bit takalif asy-syar'iyyah. Karena Faqihil Muqaddam di saat beliau halu ghaibah, maka di sini taklif hukum syariat itu terangkat darinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan halul ghaibah itu sendiri? Yang dimaksud halul ghaibah itu sendiri. Yang dimaksud halul ghaibah di sini dijelaskan lebih lanjut bahwasanya bahwasanya halul ghaibah itu qad yasdur, yang dimaksud halul ghaibah itu adalah idza staraqah fi bahri tauhid bihaitsu yaghibu an kulli ma siwahu. Itu namanya halul ghaibah. Artinya di situ itmahalla. Itmahalla itu kabur dirinya karena itmahalla dzatuhu fi dzatihi wa sifatuhu fi sifatihi. Itu seakan-akan menyatu karena sudah nyampe taraf atau derajat itu ghaibah. Padahal di situ tidak terjadi hulul dan ittihad. Jadi konsep yang paling pokok untuk menentukan apa yang terjadi terhadap perkataan ulama, perkataan para sufi yang mengandung istilah-istilah kekufuran, maka yang paling pokok sebagaimana disebutkan oleh Al-Isfarayaini, di situ dengan jelas beliau mengatakan bahwasanya sebentar. Oke, cukup, waktu 5 menit yang diberikan telah habis. Maaf. Untuk on cam ketika bernarasi ya. Siap, Ustadz Ibnu Khaldi bisa on cam. Oke, teman-teman. Mohon maaf. Tadi. Nggak apa-apa. Kalau ada data diusahakan untuk dipertunjukkan kepada kami yang nonton ya. Kalau ada data. Dan sesi selanjutnya berarti sekarang itu kan sudah selesai. Berarti sesi selanjutnya adalah penajaman daripada masing-masing argumentasi. Nah, karena pihak pertama tadi sudah narasi lebih dulu dan sekarang lanjutnya itu bagian pihak pertama kembali. Nah, maka pihak pertama itu mempertajam atau mempertanyakan referensi yang dibawa oleh pihak kedua yang terakhir barusan bernarasi. Silakan lanjut moderator. Oke, siap. Sesi 2 akan kita berikan kepada kelompok pertama. Siapapun itu, bisa dimulai dari Yai Syarif, Kikong Halim, atau dari Gus Aziz, masing-masing 2 menit. 3 tadi 3. Oh, 3, maaf 3 menit. Saya lupa. Oke. Silakan, monggo. Tafadhal. Jadi hukum riddah atau hukum murtad itu bisa disematkan bagi seseorang yang mukallaf. Orangnya ada, dia melakukan segala sesuatu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya dari apa yang disampaikan tadi ketika Faqih Muqaddam menyatakan anallah, menyatakan mali nafsun, mali hajatun ila Muhammad wa Muhammadi dan seterusnya. Itu di penyematan hukum riddah apakah bisa disematkan kepada Faqihil Muqaddam, sementara Faqih Muqaddam itu sendiri belum ditemukan akan ketokohannya, dilihat dari pengakuan atau kesaksian dari para ulama sezaman dengan Faqihil Muqaddam. Untuk berikutnya silakan Kiai Syarif. Itu dulu. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh juru bicara tim 2 menarasikan terkait teks yang dibacakan oleh Gus Halim, konteksnya adalah konteks ghaibah.
ada yang perlu kita sama-sama pahami. Di kitab yang satu, wa yuqalu lahu fil ghaibah, yakni di Syarhul Ainiyah. Sementara kalau nggak salah ini di Masra'ur Rawi fil waridat, dalam hal ketika ditanyakan kullu nafsin dha'iqatul maut, kemudian wa yuqalu lahu ma laisa li nafsun. Secara bahasa yang paham, tanpa bermaksud merendahkan yang di bawah ya, izin kita mencoba untuk menerjemahkan sepemahaman saya. Jadi begini teman-teman, suatu ketika si Faqih Muqaddam atau namanya adalah Muhammad bin Ali, dalam kitab Syarhul Ainiyah dalam keadaan ghaibah, ghaibah itu bisa diistilahkan jadbah atau dalam tanda kutip di luar dari kesadaran manusia normal. Kalau untuk orang umum ya, kalau untuk orang umum berarti dalam kondisi tidak waras alias gila. Oke? Nah, ini ditanyakan kepada si Faqih Muqaddam, segala sesuatu itu yang punya nyawa itu akan mengalami kematian. Lalu si Faqih Muqaddam mengatakan malaisa li nafsun, saya nggak punya nyawa. Kemudian ditanyakan lagi kullu man 'alaiha fan, setiap binatang yang berjalan di atas bumi akan rusak. Kemudian Faqih Muqaddam mengatakan saya tidak ada di bumi. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan rusak kecuali wajah Allah atau zatnya Allah. Lalu kemudian si Faqih Muqaddam menjawab, ana min nuri wajhi, saya bagian dari wajah Allah. Ya. Untuk habis, 3 poin diskusi sebelum ke anallah. Belum. Kiai, belum. Ini kan Kiai, maaf. Kiai per orang kan 3 menit. Bukan per orang 3 menit. Jadi per tim. Nah, di saya itu udah Gus Aji sama Kiai Wali itu sudah 3 menit. Oke, ya sudah. Jadi per tim, bukan per orang. Oke, terima kasih. Maaf terjadi kesalahpahaman. Ya. Ini kesimpulannya diperjelas dulu. Dipertajam oleh TikTok ini, kesimpulannya diperjelas dulu. Oh, baik. Boleh ya. Oke, berarti kita kasih waktu tambahan dan nanti artinya apa? Kejadian diskusi itu fil waridatkah atau fil ghaibah? Oke. Ini yang perlu kita sepakati dulu sebelum lari ke konteks. Karena ada 2 sumber Ustadz Ibnu Khaldi yang di Syarhul Ainiyah itu wa yuqalu lahu fil ghaibah, sementara di Masra'ur Rawi fil waridat. Oke. Boleh ditanggapi pentaukitan oleh Ibnu Khaldi atau Gus Hakim? Monggo, silakan. Siapa? Ini dulu. Jadi gini. Jadi ketika pihak yang bersangkutan belum puas dengan kesimpulan atau apa sih pertanyaannya, nah maka itu bisa menanyakan kembali, menambahkan waktu berarti ke yang pihak ke pertama itu, dan ketika seperti itu tidak memotong waktu, kurang lebih seperti itu, dan waktu belum dimulai. Dan sekarang kan bagian Ustadz Ibnu Khaldi, tapi Ustadz Ibnu Khaldi kan belum paham nih gitu kan, misalnya maksud pertanyaan Kiai Syarif. Nah maka itu belum kita hitung ketika masih kesulitan memahami maksud daripada Kiai Wali itu. Begitu ya kurang lebih ya. Iya. Boleh. Silakan siapa? Ustadz Ibnu Khaldi atau Ustadz Hakim? Monggo. Tim 2. Maksud saya tim 2, monggo. Saya dulu. Monggo. Oke. Untuk lebih memantapkan dulu ya, menambah bismillahirrahmanirrahim. Di sini masalah wali, masalah ketika kita membahas masalah tingkahnya atau haliyahnya seorang wali, maka apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus berhusnudzon terhadap tingkahnya para wali, atau kita harus pasrahkan arti tersebut. Soalnya begini, ketika
ada perkataan seorang wali yang itu mengarah terhadap perkara yang murtad, maka sikap kita seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana beliau di dalam salah satu kitabnya berkata, banyak terjadi dari banyak terjadi dari syatohatil aulia. Ini masuk syatohat ya, masuk syatohatil aulia. Seperti contohnya Abi Yazid yang berkata, subhani ma fil jubbah wairullah wa qaulil hallaj, dan juga perkataannya al-hallaj anal haq atau anallah ya, wa nahwi dzalik mimma la yakhfa min kalimatihim wa isyaratihim allati zahiruha intiqadun wa batinuha itu haqqun, kecuali illa inda ahlil makti wal inadi, kecuali bagi orang yang ahli benci, wal inadi dan ahli angas, ahli menentang, ahli durhaka. Seperti itu dulu penegasan dari saya. Monggo. Oke. Langsung dari apa tanggapan dari apa itu wali TikTok tadi tentang di satu redaksi mengatakan fitil kalwaibah, di redaksi yang lain mengatakan fil waridah. Sebetulnya secara makna tasawuf itu sama. Karena waridat itu maksudnya pemberian yang apa itu yang berindikasi kepada ilahiyah. Pemberian dari Allah yang berupa keadaan yang pada saat itu di luar kesadaran. Bukan di luar kesadaran sampai tidak sama sekali. Akan tetapi di sini tertutupi dengan kecintaan kepada Allah atau dengan halut tafarrud bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini tentang perbedaan redaksi yang ada di Masr' ar-Rawi dan di apa itu yang di Syarhul Aini ya, di Syarhul Aini. Kemudian yang kedua yang dari Gus Aziz Jazuli, ini sebetulnya Gus Aziz Jazuli ini mau membahas tentang apa itu turuhat atau membahas tentang kalimat al-muhimah daripada para wali Allah, atau membahas ketokohan Faqihul Muqaddam. Kalau mau membahas ketokohan Faqihul Muqaddam itu terkait nasab nantinya. Seperti itu terkait nasab. Ustaz, nanti mohon maaf Ustaz. Ya. Timernya udah habis. Ya, Oke, habis. Karena ini ya timer yang ada inilah timer baru dari harusnya penerusan ya, timer dari Ustaz Hakim tadi dilanjut ke Ustaz Ibnu Aldi, tapi timer yang di sistem ini kan dibuat baru lagi kan. Oke. Iya, itu hanya perkiraan tadi Ini penambahan waktu saja. Stabil ya. Ya, yang statement Gus Aziz Jazuli itu diperjelas lagi. Apa mau membahas nasab, apa mau membahas tingkahnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Ini Mas Hakim, Mas Aziz menanyakan perihal itu bukan membahas nasab, membahas ada nggak ulama-ulama di zaman hidupnya Faqih Muqaddam yang mengakui bahwasanya ada orang yang namanya Muhammad bin Ali. Sebentar.